sekali kita sama-sama di sini di Indo Prime TV dan kita semua akan ngulik dan ngobrol asik bersama dengan kawan saya. Di sini sudah hadir siapa yang di sini sebelah gue? Iya. Pierre dan saya Sierra. Teman semua. Ya. Sobat Indo Prime. Yes, Sobat Indo Prime semuanya. Sebelumnya aku masih inget ya lagi zaman dulu nih, gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya. Kalau kita kan lagi kecil kan seneng lagu yang namanya naik ke puncak gunung. Itu rasanya ketika gue ke puncak bahagia banget. Padahal baru naik ke puncak gunung ya dulu sama orang tua, sama adik-adik, itu rasanya bahagia. Tapi gimana sih rasanya kalau misalkan kita mengenang masa kecil dan kemudian sampai besar kita terus jalan-jalan dan ada sesuatu tempat yang menarik bahkan asik banget tapi gak ada yang tahu. Cuman ada seseorang yang tahu tempat ini. Bahkan ini merupakan objek wisata yang katanya nanti ini bakal ramai, bakal asik dan kita bisa explore di sana. Penasaran gak sih? Pasti dong, makanya kita undang tamu yang sangat spesial pada siang hari ini. Siapa sih? Langsung aja kita sapa yuk. Yuk. Halo di Pak Anton. Sini sudah ada Pak Anton bersama dengan kita. Sehat Pak? Apa kabar Pak? Iya. Selalu baik dan satu, kalau mau suka jalan-jalan harus sehat. Udah sehat Pak ya? Iya. Spesial nih, tadi kita nungguin Pak Anton. Pak Anton nih baru selesai divaksin katanya hari ini. Oke, berarti untuk sekarang ini istirahat dulu ya, kan? Ya, untuk memperbaiki, untuk apa sih namanya imun di badan kita ini biar supaya kerja maksimal, gitu. Ini kita mau ngobrolin apa nih ya? Kalau misalkan ada kata pepatah ya, muda maunya happy jalan-jalan. Ternyata tua tetap happy. Aduh. Muda jalan-jalan, tua happy. Happy banyak uang lagi. Bener ya Pak ya? Kayaknya semua orang juga mau kali ya Pak? Iya, tapi ada hal yang menarik ya, bahwa tadi kalau ditanya muda jalan-jalan, tua happy, ternyata yang paling banyak berdasarkan data yang jalan-jalan itu adalah orang-orang tua. Yang muda-muda ini kebanyakan mungkin masih fokus dengan pekerjaan, dengan studinya, dengan rumah tangganya gitu ya. Kalau udah tua, 70% yang jalan-jalan itu adalah umurnya 50 tahun ke atas. Oh, baru 50 tahun ke atas. Jadi ini perkiraan aja atau ada data khususnya nih, Pak? Beberapa data dari beberapa negara seperti begitu. Jadi kalau ditanya, menarik ya. Satu orang yang umurnya di atas 50 tahun mengadakan traveling itu berapa kali satu tahun? Itu rata-rata di atas 30 kali. Dibandingkan dengan anak muda yang mengadakan traveling kurang daripada 15 kali. Jadi kalaupun ada yang banyak, mereka kurang dari 15 kali. Sebulan sekali itu udah termasuk banyak gitu ya. Tapi kalau orang tua, sebulan itu bisa 2-3 kali jalan-jalannya. Mungkin karena waktu kali ya. Iya. Betul. Kita kan usia muda ini bukan satu sebenarnya karena sih kepengen waktu, banget loh. kedua udah ada duitnya. Jadi kalau muda-muda pada kere-kere gitu, Pak? Bukan, kan nyari duit dulu. Kalau sekarang anak-anak muda, dia cutinya setahun kan mana bisa lebih daripada berkali-kali kan. Dulu ini share Pak Anton ini terkenal bosnya TX Travel. Bener ya Pak ya? Tapi Pak. Sekarang ini disebutnya tukang jalan-jalan. Kenapa tuh Pak? Rubah ya, maunya dipanggilnya tukang jalan-jalan Pak. Tukeran yuk Pak. Asik nih, ini gimana ceritanya di balik tukang jalan-jalan ini? Jadi saya mulai berkarir di dunia pariwisata ini tahun 81. Saya nggak tahu saya udah lahir belum Pak. Ya? 2 tahun kemudian baru lahir. 2 tahun kemudian. Iya, dan saya kalau orang mengatakan fokus, saya sangat fokus ya dari tahun 81 sampai hari ini. Saya tidak punya bisnis yang lain kecuali travel. Walaupun memang jenis perusahaan travelnya bermacam-macam. Ada yang ngurusin jual tiket, ada yang ngurusin kapal pesiar, ada yang terakhir adalah charter pesawat. Iya. Itu awal mulanya pertama kali ya Pak ya. Jadi memang sudah melihat potensi-potensi yang ada di sekitarnya sebagai penunjang gitu ya. Wah ini luar biasa nih Pak. Berarti Bapak sudah melihat peluang itu jauh dari sebelumnya. Tapi ini gimana sih caranya ya? Kalau kita tuh dari waktu muda itu kan ya namanya tadi kan sudah dikulik ya bahwa
supaya kita muda juga hampir sama seperti yang di usia Bapak juga nih, pengen banget ya bisa jalan-jalan setahun mungkin bisa 10 kali kemana-mana traveling. Tapi judulnya kita kan masih muda nih perlu yang namanya ngumpulin uang Pak. Semua di mana-mana jalan itu pakai money gitu. Maksudnya Terus daerah tuh maksudnya kalau masih muda-muda bisa jalan-jalan gimana juga nggak, Pak? gitu Pak. loh, maksudnya ya Gimana? dengan muda Gimana caranya Pak? Coba dikasih usia produktif. secret-secretnya. Iya, yang pertama adalah carilah pekerjaan yang mengharuskan kita jalan-jalan. Misalnya jadi pramugari, pramugara, itu pasti jalan-jalan. Ya itu satu. Kedua, jadi bukan cuma di travel saja yang bisa jalan-jalan, ada juga trainer dia jalan-jalan juga tuh ke daerah. Saya melihat lagi seringkali kalau di pesawat itu duduk sebelahan itu kalau bukan trainer, kalau bukan surveyor, research ya itu juga seringkali ke daerah. Dan juga biasanya adalah orang-orang ini itu dulu ya harus cari pekerjaan, tapi sekarang ini luar biasa. Seperti mungkin anak-anak muda sekarang itu mencantumkan pekerjaannya misalnya menjadi YouTuber gitu ya. Saya pertama kali bingung ketemu YouTuber, Kekinian, kerjanya Pak. apa? YouTuber gitu kan. Terus saya tanya lagi, maksud saya kamu kerjanya apa? Oh, Iya ditanya om, lagi karena nggak ngerti ya. manggilnya udah kesel aja. Iya om, saya YouTuber. Nah, Jadi merupakan satu Iya. mata pencarian juga nih. Pak Yes. Anton juga sekarang banyak loh. Ini Pak Anton juga foundernya Tanya Mentor, bener ya Pak Anton ya? Ya. Oh, ini udah suhu dari dulu, dari zamannya masih tren-trennya bersama Kementerian Perdagangan kita pameran franchise ya Pak Anton ya? Iya. Benar nggak? Wah, suhu nih. Ini bagus atau tidak bagus? Ya, sukses atau tidak sukses? Melebihi paranormal. Berarti sudah memprediksi kan awalnya kan Nah, beliau ini gitu. sudah tahu memprediksi gitu Benar. bahwa ini akan booming, dan sekarang ini kan pandemi ya Pak ya. Aduh, kita semua terbatas, terus ya belum lagi yang pengen jalan untuk menyalurkan hobinya itu postpone loh. Nah. Lumayan loh setahun. Jangankan kita mau keluar negeri, yang ke dalam negeri aja yang deket-deket aja masih takut. Gitu Pak. Iya. Mana tuh Pak? Betul. Gimana tuh cara Tapi, ngatasinnya selama ini yang masa iya. pandemi kemarin itu? Tapi kayaknya Pak Anton nggak takut ya Pak ya? Masih jalan-jalan terus dia. Masih, tapi sebenarnya ada solusinya. Solusinya itu begini. Satu adalah kalau dulu kita jalan-jalan kan selalu hubungannya dengan kuliner. Ya. Kita pergi ke tempat jalan-jalan itu harus yang rame. Ya. Kalau nggak rame, nggak Asik. seru gitu ya. Tempat kuliner harus yang antri. Kalau nggak antri, nggak seru. Sekarang asik. terbalik. Kita menghindari tempat yang rame, kita menghindari sepi-sepi tempat ya, Pak, ya? yang penuh gitu ya. Terakhir saya pergi beberapa minggu yang lalu, misalnya ke Purwakarta, di sana ada sate Marangi. Wah, itu enak banget. iya. Minumnya es kelapa. Nah betul, itu tempat bisa menampung 2.000 orang Yes. dalam keadaan normal. Ya, Lalu ya. hanya boleh 50%, 1.000 tetap banyak. Berarti masih 1.000. ramai Nah, juga dong, bagaimana Pak? ngakalinnya? Kangen nggak tuh? Saya kangen, udah lama nggak ke sana. Pajak-pajak ya Saya Pak. Nah, saya datangnya jam 10. Bayangkan, Demi ya? saya datangnya jam 10. Terus Mungkin saya sekalian tanya ini ya Pak ya, ke pelantikan petugas. Gibran kali Pak ya, wali kota sana ya Pak. Habis pelantikan Nah, langsung makan saya sate ya. tanya, saya bilang, Pak, di sini bukanya jam berapa? Jam 7 Pak udah buka. Saya kaget. Maksudnya ini jam 7 itu makan pagi? Enggak Pak, makan siang Pak jam 7. Saya lebih kaget lagi. Maksudnya jam 7 pagi orang datang ke sini untuk makan siang. Itu kan waktu makan pagi. Hehehe, iya Pak. Sekarang orang makan siang menghindari jam 12 sampai jam 1. Wow. Karena itu rame banget. Jadi datangnya ya itu. Mengakali Ada yang lebih ya, kepo mengakali dari jam rame. saya. Jadi ada perubahan kebiasaan juga ya Pak ya. Pagi-pagi makannya makan siang gitu ya. Atau disimpan dibawa pulang kali Pak, nggak makan di sana. Pada Kurang makan di seru. sana nggak? Makannya tetap Yang di sana seru, Pak. betul. Tadi Pak beda Pak. Makan kita order online dengan Ya. kita makan di tempat. Serunya makan di tempat itu Benar. atmosfernya berbeda Pak. Berbeda. Keringetan gitu Kita Pak ya. pesen Panas-panasan.
Iya, betul. Pedas betul. kepedesan gitu ya Pak ya. Justru yang dicari itu sensasionalnya, Ah. rasa keringat, kepedesan, numplek jadi satu. Benar, Kita tahu benar. kan tempatnya kan ala kadarnya biasa-biasa aja, tapi itu Ya. merupakan point interestnya Pak, gitu. Ya. Tapi lebih Betul. menarik lagi nih ya, katanya kita bisa jalan-jalan terus, tapi di balik jalan-jalannya itu kita juga bisa menjalankan bisnis. Kan itu kan nggak gampang, balik lagi Pak. Emang ada caranya, formula apa itu Pak? Iya, jadi saya mundur sedikit. Pada waktu saya memutuskan untuk tidak mengambil kuliah di perguruan tinggi, saya bilang ke papa saya mau ambil SMK pariwisata. Tujuannya cuma satu, pengen jalan-jalan. Setelah Ya. lulus tahun 81, saya mulai bekerja dan saya fokus cari di travel itu pekerjaan apa yang mengharuskan membuat Banyak saya jalan-jalan. Ternyata menjadi tour leader. Nah, saya mulailah menjadi tour leader 81 sampai 90. Tapi saya sadar ternyata setelah saya punya keluarga, punya anak, jalan-jalan terus itu bukan satu opsi yang bagus untuk masa depan. Harus ada pemasukan juga yang stabil gitu ya. Makanya saya mendirikan tahun 91 mendirikan perusahaan. Perusahaan ini adalah mengatur orang jalan-jalan. Nah, cuma kaki saya kan gatel, udah biasa jalan-jalan, sekarang nggak jalan-jalan. Duit ada tapi nggak jalan-jalan, itu juga masalah. Lalu saya mulai mencari apa yang saya bisa lakukan. Lalu menjadilah saya pembuat program perjalanan tour. Nah, ini ternyata menarik nih, Pak. dilatih dari 91 sampai hari ini saya masih melakukan itu. Dan itu ibarat tukang masak, chef. Chef itu terus berkarya dan menjadikan hal-hal yang berbeda terus. Makanya seringkali kalau saya bikin gitu ya, saya bikin secara rutin sebulan, kadang-kadang kalau lagi normal bisa sebulan sekali gitu ya. Itu yang ikut bisa 1-2 pesawat. Jadi ikut ke satu program dibikin khusus, harganya biasanya adalah lebih murah daripada harga yang normal. Kenapa? Karena saya tahu yang pergi pasti banyak. Jadi saya sudah bisa mencarter satu pesawat, hotelnya satu hotel, restorannya beberapa restoran. Kita pergi itu bisa 30 bus bareng-bareng kayak gitu ya. Dan harganya sangat menarik. Dan itu menjadikan sesuatu momentum juga. Iya. Pak Anton, tapi waktu masih kecil apa Pak yang paling diingat Pak? Diajak orang tua pergi jalan-jalan kemana? Sehingga jadi inspiratornya tuh suka jalan-jalan, buka travel. Pasti kan ada pemicunya Pak. Apa pemicunya Pak? Iya, jadi waktu saya kecil, saya tinggal di Sukabumi ya, sampai SMP itu di Sukabumi. Nenek saya itu dari Bandung. Jadi nenek saya itu setiap kali saya liburan, saya pergi ke nenek saya. Dan nenek saya itu suka jalan-jalan. Itu yang membuat saya suka kalau liburan ke rumah nenek. Kenapa? Pasti diajak jalan-jalan gitu ya. Dan saya sejak SD itu sudah menyusuri yang namanya Pantai Utara Jawa. Jadi Pantai Utara Jawa dari Banten sampai ke Banyuwangi itu SD saya sudah susuri. Karena nenek saya seneng jalan-jalan gitu ya. Jadi itu yang memicu. Jadi begitu SMP udah lebih bisa mandiri, bisa pergi ke Bali sendiri dan lain sebagainya, sudah sampai ke Medan. Saya teringat jalan-jalan. Jalan-jalan sekolahnya ada nggak? Nggak ada ternyata. Lalu belakangan ada satu sekolah SMK pariwisata, tapi bukan ngajarin jalan-jalan, tapi ngajarin jual tiket pesawat. Saya bilang nggak apa-apa dah, pokoknya jual tiket pesawat juga jalan-jalan gitu ya. Pak, mau tanya Pak, kalau anak-anak SMK pariwisata banyakan ceweknya dong Pak? Nah, ini maksudnya pertanyaannya apa nih? Idola nih, waktu SMK pasti jadi idola nih, ya kan? Nyenggol-nyenggol. Iya, saya sekolahnya itu di Santa Tresia, Jakarta, belakang Sarina. Tahun itu adalah baru 3 tahun Santa Tresia dari sekolah perempuan berubah menjadi sekolah campuran. Kelas saya 44. Seneng banget dong Pak, bahagia dong ya? 44 orang, cowoknya cuma 10 Pak. 1/3 ya Pak ya? Menang banyak dong Pak Anton.
Wah, itu alasannya saya nggak punya pacar Pak waktu di SMA Pak. Oh, kayak Andi Lau ya Always Pak ya? available Pak. Kayak Andi Lau ya Pak ya? Bukan bukan ini tapi terlalu terlalu sulit milih yang mana ya Pak ya yang cocok ya? Punya cerita, masing-masing Waduh, punya cerita luar nih pada biasa nih pada kayaknya nih. masanya. Kita percaya ya, kalau ngeliatin looknya dari Pak Anton tua, ganteng, kebayang aja gimana Waduh, mudanya. luar Dia biasa pasti idol lah, banget. gak usah ditanya lagi gitu ya. Pak, balik-balik lagi ke bisnis ya Pak ya. Mungkin kan setiap orang kan mempunyai cerita masing-masing nih. Tadi kan cerita di balik sekolah, Ya. ternyata jadi favorit. Nah, ketika menjalani bisnis travel, itu apa sih yang dirasakan pertama kali? Kan semuanya kan juga step by step ya. Apakah langsung merasakan keuntungan dan sukses, apa ada rasa bukan rasa, maksudnya jatuhnya juga gitu, jatuh bangunnya juga pada saat itu? Kita balik ke masa lalu dulu ya Pak ya. Terutama di awal-awalnya gitu Iya. Pak. Pasti kan sulit ya Betul. untuk develop ya kan. Mungkin kalau TX Travel sekarang sudah ada nama nih Pak. Tapi kalau dulu kan wah, bilang TX Kita Travel. ngeliatnya sekarang dulu, Siapa sekarang tuh, kan, ya kan? gitu. Nah, gimana tuh Iya. Pak? Saya sejak kecil, sejak SD punya satu bakat leadership. Jadi saya sudah biasa jadi ketua kelas, lalu ketua OSIS dan pengurus sekolah itu dari SMP sampai SMA. Begitu Ya. saya lulus, secara tidak langsung banyak sekali komunitas ya. Kalau sekarang ceritanya menjadi komunitas, dan Santa Tresia pada waktu itu adalah lulusannya itu menguasai semua travel di Jakarta. Waduh. Sekarang ini mungkin sekitar lebih daripada 50% kalau ditanya manajer, owner, director, komisaris atau investor atau pemegang saham itu semua kebanyakan lulusan dari Santa Tresia. Saya cuma mau menggambarkan perasaan pada waktu saya memulai bisnis sendiri. Perasaan saya itu bingung. Kalau saya memulai bisnis sama dengan teman-teman yang lain, saya akan kehilangan teman-teman karena saya bersaing dengan mereka. Saya cuma memikirkan bagaimana saya yang biasa menjadi komunitas, menjadi pelaku aktif komunitas, mendapatkan benefit dari komunitas yang ada. Jangan ribut sama mereka. Nah, tahun 91 saya melakukan satu terobosan di mana saya buka bisnisnya bukan travel seperti biasa. Dan waktu itu tidak ada kategorinya. Lalu saya mulai datang Pak, ke saya tanya juga teman-teman, Pak. kamu Tidak perlu seperti apa? biasa maksudnya apa Pak? Pak Anton, tadi kan buka Iya. travel tidak seperti biasa. Berarti istimewanya apa istimewanya? Iya, jadi kalau buka travel seperti biasa jualan tiket B2C. Oh oke. Nah, Langsung ya. saya berusaha sekarang itu namanya B2B. Jadi saya datang, Pak Pierre di travel ini perlunya apa? Kasera perlunya apa? Ini perlunya apa? Dan saya datangin ke teman-teman. Dari situ saya mulai mencatat, oh ternyata yang mereka perlukan adalah supporting produk. Bukan menjual tiket pesawat, tapi dulu itu tidak ada komputer. Bisa Masih dibayangkan manual ya, semuanya. melihat jadwal dari Surabaya ke Bali, bukan dari Jakarta. Kalau dari Jakarta mereka semua punya jadwal pesawat. Tapi begitu nyari pesawat dari Bali ke Australia misalnya ya, itu jadwalnya adalah ada satu buku yang tebal sekali. Buku itu, nah ini salah satu menurut saya adalah Pages turning kalau point gue buat ingetin. saya. Buku kuning ya Pak ya? Kuning gede banget. Bukan buku kuning, waktu itu tuh bukunya Yellow Pages, buku kuning untuk telepon. Iya. Yang ini adalah bukunya biru dan merah. Bukunya ini adalah jadwal penerbangan pesawat seluruh dunia. Oh, Tetapi yang menariknya adalah edisi bulan katakan Maret itu baru diterima bulan Mei atau bulan Juni. Oh terlambat dong Pak. Sangat terlambat, Itu gimana sangat tuh? terlambat. Tetapi Mensiasatinya. memang jadwal pesawat itu 1 tahun itu digantinya biasanya adalah cuma 2 kali. Tetapi in between ada penambahan pengurangan, tidak signifikan. Jadi masih bisa dipakai. Saya melihat, wah ini ternyata saya punya teman ratusan travel agent saya datangin. Mayoritas semua mengeluh tentang buku ini datangnya telat. Saya cek belinya di mana.
belinya adalah di Amerika. Di Amerika lempar lagi, ternyata di ujung di ketemunya adalah di Singapura. Saya terbang ke Singapura, lalu saya bilang, saya mau beli buku. Ditanya, mau beli bukunya berapa? 200 buku. Kaget dia. Kamu perusahaan apa mau beli bukunya 200? Saya bilang, iya, alasannya adalah supaya bukunya saya bisa bawa dan bisa sampai di Jakarta lebih cepat. Singkat cerita, inilah saya cikal bakal pertama bisnis di travel. 3 tahun kemudian, bisnis saya itu berkembang. Mulai yang disebutnya namanya B2B. Dan ada satu teman dari Singapura mengatakan, Pak Anton, what you are doing, bisnis kamu ini adalah namanya kategorinya wholesaler. Bahasa Indonesianya travel grosir. Kita Itu taunya cikal grosir bakalnya. pakaian ya. Dan Iya, dari di Mangga situlah Dua ya. berkembang. Mangga Dua sama Tanah Abang Pak Ini biasanya travel Pak. loh. Wah, ternyata nih. Semuanya serba ada, mau kemana aja ada. Ayo mau kemana aja, sini kita ada. Mau ke Bekasi juga ada loh. Pokoknya Saya dapat muri karena mempermudahkan. itu. Oh, muri. Muri Pak. Muri, Pak. Berarti Dapat kategorinya apa muri, tuh? iya. Kategorinya apa Pak? Kalau iya, dulu itu muri itu agak sedikit susah ya dibandingkan sekarang. Kalau sekarang itu ibaratnya daftar, bayar gitu ya. Kalau dulu itu Murni ya. daftar, nggak bisa bayar. Dia ngetes dulu kiri kanan Iya, kanan gitu ya. Saya dapat 2 muri by the way. Wih, kategori apa aja Pak? Wah, Satu appreciate. adalah tahun 91 kategori travel grosir pertama di Indonesia. Orang jualan Lalu baju. tahun 2004 sebagai travel franchise pertama di Indonesia. Wow. Wah, ini cikal bakal yang akhirnya membuat apa Banyak namanya cabang. cabang di mana-mana. Iya. Totalnya jadi berapa cabang se Indonesia? Sekarang 256. Widih. Pingsan saya. Wah. Lebih banyak dari Pizza Hut loh Pak. Wah selamat ya. Sebutin merek. Berarti memang benar cocok Pak. Kalau Iya. kalau Bapak dapat penghargaan muri cocok. Ini namanya Lebih banyak dari passion. Pizza Hut loh. Ini kerja passion. Dan sekarang kan kalau Pizza Hut sering Iya. jualan di pinggir jalan. Pak Anton nggak jualan pinggir jalan kan Pak? Tutup, Pak. Karena dunia travel sekarang ini kalau Pizza Hut atau bisnis yang lain masih bisa ya dimakan gitu ya. Kalau ini Ya. nggak bisa. Sangat sulit. Dari 256 sekarang itu mungkin baru menuju ke angka 50 yang buka. Ini bukan karena lagi ya, Selebihnya Pak, ya? sejak adalah balik ya, lagi. tutup. Karena pandemi ini ya Pak ya. Betul, karena pandemi ini dalam situasi seperti ini. Oke. Ya. Kalau bisa boleh cerita tuh pandemi yang terjadi yang tahun lalu ya, kita awal-awalnya ini kan membuatkan travel banyak sekali stop aktivitas dan ternyata aktivitasnya 50 cabang itu ngapain aja, apa yang diperjualbelikan, sedangkan yang namanya pandemi itu kemarin kan udah bilang jangan kemana-mana di rumah aja lah, kita kan katanya jual tiket di situ, terus mau kemana, terus yang aktif apa dong Pak? Iya, yang sekarang buka adalah satu, mereka berusaha untuk mempertahankan customer yang ada maupun yang tidak ada. Karena seperti misalnya kantor pusat yang awalnya dari 130 staff, sekarang itu yang masuk kurang lebih cuma 16. Tiap hari ada transaksi, tapi ya jauh banget. Kalau sekarang itu ngitungnya 1, 2, 1, 2. Kalau lagi zaman normal itu ngitungnya 10.000, Waduh. 20.000 gitu kan, beda Berasa gitu. banget Tapi ya kembali lagi harus kita jalani. Yang Iya. kedua adalah ada customer yang sekarang masih jalan adalah korporasi dan pemerintahan. Ya. Jadi Terutama korporasi pemerintahan itu ya, Pak, pasti, Pak, ya. kebanyakan adalah yang perusahaan pertambangan. Jadi pertambangan masih jalan dan pemerintah. Nah, itu yang masih jalan. Jadi kita hanya sebagian yang bisa buka karena menghandle seperti ini. Kalau yang di mall misalnya itu Wah, kebanyakan setengah mati ya, adalah Pak, ya. tutup. Kita punya Sewanya di mall mahal. itu adalah 40%. Aduh, 40% Sebagian, Pak ya. wow. 40% ada di Prihatin mall itu ya, dan di mall itu bikin kita stres. Ya. Nanti Ya, boleh ya, buka, benar. nanti nggak boleh buka, Betul. nanti bukanya jam berapa, nanti Nah, begini. tapi Wah, seperti orang itu yang- Pak, kebanyakan kan PSBB di kota-kota besar, khususnya seperti di Jakarta. Nah, kalau untuk yang kondisi yang di luar bagaimana Pak? Apakah memang juga banyak tutup buka seperti itu atau bagaimana? Di luar kota Pak, selain di Jakarta? Iya, saya ada di 60 kota. Dari 60 kota semua ada
yang paling kecil itu adalah kecamatan, tapi itu hanya beberapa. Kota-kota kecil malahan normal, mereka masih buka. Kota-kota besar di Jakarta misalnya, dari sekian banyak yang buka di Jakarta, yang ada di Jakarta ini hampir 70-an, yang buka mungkin belum ada 20 di Jakarta. Oh iya. Kebanyakan tutup. Tergantung zonanya juga Benar, kayak pada saat itu kan benar. ada yang zona merah, kuning, Yes, hijau. yes. Nah, semuanya juga prihatin ya. Iya. Kita juga merasakan dampaknya Benar, juga. Pak. Tidak bisa Tapi kita juga kemana-mana. berharap sebentar lagi ya. Tadi Ya. kan juga- Bertahap ya, Yes, segala yes. sesuatu Pak Anton bertahap. sudah divaksin. Ya. Nanti kalau vaksinnya lancar ya kan sesuai dengan Tahun depan arahan mungkin ya, Pak prediksi Presiden, ya. moga-moga udah bisa lancar juga. Kalau udah lancar saya yakin itu buka lagi Pak. Benar nggak Pak? Yeay, gue mau pergi. Iya. Kan kemarin juga kita lihat perkembangan di akhir tahun Pak. Saya juga waktu itu sempat pergi ke Bali. Teman-teman di sana mengatakan November sudah membaik, ya kan. Desember sebenarnya pun juga sebenarnya sudah membaik. Tapi sayang kemudian keluar peraturan, ya kan, keluar peraturan Iya. bahwa kalau misalkan naik pesawat terbang harus tes PCR. PCR, ya, PCR seperti tes. itu. Ya kan. Jadi saya pikir bentar lagi sih harusnya akan lebih banyak lagi yang jalan-jalan. Benar nggak Pak? Iya, sebenarnya yang terjadi sekarang itu adalah caranya saja berubah, produknya tidak berubah. Jadi kalau Ya. kita bicara jalan-jalan, orang masih pergi jalan-jalan, cuma muncul Jalan darat ya, Pak, ya? kebiasaan baru. Ya, satu sekarang ada istilah yang namanya road trip. Road trip ini sebenarnya adalah sudah lama ada. Cuma di Indonesia ini road trip ini tidak berjalan begitu bagus karena jalan antar provinsinya belum tersambung. Nah, gara-gara kena pandemi baru sadar ternyata dari Jakarta ke Semarang itu 5 jam nyampe. Nah, Dari benar. Jakarta ke Solo 6 jam nyampe. Ya. Ke Jogja 7 jam. Nah, ini yang membuat memicu satu bisnis baru. Puncak, Bandung. Ramai lagi ya Pak ya? Dulu rame, ya weekend rame. Jadi kalau ditanya orang bisa tinggal di rumah nggak jalan-jalan, Nggak juga menurut ya? saya nggak bisa. Iya benar. Nah, itu ada cara baru untuk traveling Ya. sejak pandemi ya. Jadi yang tadi road trip. Nah, ini hebatnya Pak Anton. Otaknya kreatif loh. Benar. Jalan ada aja. Orang kadang-kadang dibilang ya, kadang-kadang yang membuat yang stres itu karena pikiran kita balik lagi. Benar. Tapi kalau aku lihat Pak Anton kayaknya anti stres, nggak pernah stres ya Pak ya. Benar, senyum terus loh dia di fotonya. Iya. Benar ya, Pak ya? Kita langsung di screen ini kita lihat monitor kayak dari tadi. Wah, smile, big Ah. smile. Wow, ini jadi motivasi buat kita semuanya. Tapi yang lebih hebat lagi ya Pierre ya, ternyata Bapak ini sudah membuat satu buku. Nih, bukunya sudah ada di Coba bersama lihat dengan dong, aku tunjuk nih. dulu sama sobat. Nah, ini seperti ini. Kita nggak bisa zoom ya. Jadi bukunya berjudul 50 Wisdom, 50 Wisdom, Wisata Domestik Indonesia. Iya. Aku pikir ya wisdom ini apa? Ternyata singkatan. Inspirasi dari buku ini apa sih yang menjadikan apa sih namanya daya tarik dari 50 Wisdom Nah. Indonesia? Terus Apa keren sih? banget lagi. Iya. Thank you loh, Pak Anton. Cakep banget. Ini bukunya pas dibuka, wah colorful. Gak bosan ya, kita full lihatnya. color. Jadi luar udah biasa langsung banget pengen, tuh. pengen terbang aja kita ya, pengen pergi Iya. kemana-mana. Aduh, gimana sih cerita ini apa asal Kalau muasal buku biasanya ini bikin tercipta? buku resep masakan, Pak Anton bikinnya 50 Wisdom. Ya Pak ya? Jadi sebenarnya satu hari saya ada lagi duduk dalam satu conference antar negara. Jadi saya sudah sering diajak keluar untuk sebagai narasumber lah ya. Nah kalau dulu itu diundang kemana-mana adalah terbang, tidak seperti sekarang kita bisa Zoom gitu ya. Nah pada waktu itu lagi duduk sama-sama di tingkat nasional, ada satu orang yang mengatakan, saya ini kesulitan sekali kalau mau bikin program ke Indonesia karena tidak ada satupun panduan buku yang mencangkup 34 provinsi. Lalu dia dengan suara agak sedikit tinggi dia mengatakan, di sini ada nggak siapa yang dari Indonesia gitu ya. Bayangkan itu ada di kota Venice, di kota kecil, turis pariwisata dunia, forumnya. Lalu dia teriak seperti begitu.
ya saya merasa tersinggung. Saya merasa sebagai orang Indonesia ke situ, kok dia pengen ke Indonesia mendapatkan kesulitan. Lalu saya bilang, ya apa yang pengennya? Lalu dia menyebutkan, kita itu kalau kemana-mana, Singapura, kemana, segala macam, Thailand, Malaysia, bukunya itu lengkap. Indonesia tidak lengkap, ceritanya cuma Bali, dan Bali. Dia lagi. Saya dari situ terpacu gitu ya. Saya bilang, waduh, ternyata nggak ada yang bikin buku lengkap 34 provinsi. Pulang, saya kepikiran terus. Bapak kasih bonus Ini kok lagi memang nggak ya, ada. Iya, saya bonus pergi 16. ke toko buku, cari ke toko buku, ada nggak? Ternyata nggak ada. Lalu saya mulai Toko buku berpikir, ada, Pak? kalau bukan Atlas saya yang Indonesia. mulai, siapa lagi gitu. Nah, jadi dengan adanya keprihatinan karena kok orang itu bisa mendapatkan ilustrasi negara-negara luar, negara-negara tetangga kita ya mungkin, tapi di Indonesia kok susah sekali, mungkin seperti itu tepatnya ya. Jadi terciptalah buku ini, dan sebenarnya kekuatan buku ini dibanding tetangga-tetangga yang sudah bikin ada ya mirip-mirip. Kelebihannya apa sih yang dimiliki oleh 50 Wisdom Indonesia ini? Enaknya Satu bacanya apa, adalah Pak? 50 Wisdom satu-satunya Indonesia apa? buku 50 ya? yang mengunjungi 34 provinsi. Jadi tidak ada yang mengunjungi 34 provinsi. Yang kedua adalah saya selalu bercerita dari sisi saya suka jalan-jalan, suka makan-makan, suka oleh-oleh, dan suka cerita rakyat. Jadi Oke. Good. ceritanya itu ada apa sih? Jadi saya ulak-alik terus cari gitu ya, dan itu menjadikan satu buku yang menurut saya cukup lengkap untuk orang jalan-jalan. Keren banget loh. Berarti ada cerita ya, kayak misalkan Malin Kundang, kita tiba-tiba pengen langsung ke sana ya, mau lihat batu Malin Kundang kayak apa, mungkin seperti itu ya, dari cerita rakyat kan ada. Kita sampai sekarang kadang-kadang masih ada orang yang mikir kayak gimana ya modelnya ya, oh ternyata kayak begini, oh ternyata di sekitarannya enak banget ya, kayak ada naunya, dan kemudian makanannya, jangan tanya. Pak Anton mau tanya Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa dunia itu hanya mengenal Bali, dan itu ternyata benar Pak. Waktu saya jalan-jalan di Thailand pun, saya ketemu beberapa bule-bule, turis-turis asing, mereka bilang, oh saya tahu nih dari sini, dari Bangkok saya mau ke Bali. Dia nyebutnya bukan nyebut Indonesia, mereka nyebutnya Bali, almost ya kan, dan mereka tahu itu selalu menjadi salah satu tempat wisata yang akan dituju. Ya, nah. Kan Bapak tadi bilang ada 50 nih, terus Bapak tadi bilang Bapak waktu masih muda, Bapak penguasa pantai utara kan Pak? Gitu lah ya, benar nggak Pak? Anak pantai ini, beach boy nih. Pantai utara, anak pantai dulu, saya yakin kalau zaman mudanya Pak Anton gondrong dan kemana-mana bawa surfing board. Coba nanya dulu ke orang yang bener nggak nih? Enggak. Saya tidak diving, saya snorkeling, saya tidak banyak dengan laut sebenarnya. Kenapa saya tidak terlalu banyak aktivitas di laut? Saya pernah kelelep Pak. Jadi tapi bisa berenang dong Pak. Jangan kayak film Titanic Pak nanti Pak. Ada masa lalu ya, ada masa lalu. Jadi dicari wisata selain di pantai dan sekitarnya lagi kan bisa dieksplor gitu. Gimana lanjutannya? Nah, jadi begini Pak, kita mau tanya di sini ini kan ada 50. Ya, nah kalau disuruh sebutin 3 pantai yang lebih indah atau sama indahnya dengan Bali, kira-kira apa Pak? Tapi yang belum banyak dieksplor, biar teman-teman sobat Indopran denger nih langsung ya kan. Jadi pengen jalan-jalan juga karena kalau Bali terus ya kan. Kemudian bahkan kan Pak Sandiaga Uno begitu lihat Bali sepi langsung bilang oke, datang Desember Pak. Kemudian dia bilang promosi lagi dan seterusnya. Ya kan, dan sayangnya kemarin teman-teman pada iri juga dari daerah lain, provinsi lain, kok Bali lagi. Dia lagi, ya dia kan? lagi. Iya. Di manakah itu? Apakah tidak jauh dari Bali atau di pulau lainnya? Silakan jawab. Pertama adalah kalau kita cerita tentang pantai, pulau, pasir, jawaranya adanya di pantai di Indonesia Timur. Oh, itu Indonesia yang Timur pertama. malah ya Pak ya? Iya. Kedua adalah kita cerita tentang Indonesia Timur, ini luar biasa. Satu daerah di sana namanya Wangi-Wangi, ibu kota daripada mereka menyebutnya itu adalah ibu kota karang laut dunia. Bayangkan, karang laut dunia, dari 800 jenis karang laut di dunia, 700-an adanya di daerah sana.
Jadi kalau ditanya negara lain itu tidak ada apa-apanya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita misalnya snorkeling ya, diving ke daerah Bali, Lombok, itu ngelihat batu karang yang warnanya biru atau warna orange gitu ya, ketemu satu itu seneng banget. Nah, di Wangi-Wangi ini adalah ketemunya bukannya satu dua, banyak Ratusan. banget gitu ya, karena Ratusan ya Pak ya? itu iya, karena di sana ada 700-an dari 800 yang ada di dunia. Oh Itu my Oke. god. cerita Itu tentang karangnya, Pak, ya? keindahan bawah laut. Kalau binatangnya apa Pak? Kura-kura atau binatang lumba-lumba atau binatang apa lagi yang kalau di sana? Berarti masih bersih sekali Pak ya? Lumba-lumbanya bagus, lumba-lumbanya Kita bisa langsung dibandingkan gitu ya? dengan Wow. Novena yang kita sunrise dolphin begitu ya. Di Novena katakanlah ada 10-20, di sana mungkin ada 70-80 Oh gitu ya. my. Jadi Luar biasa, kelihatan luar bisa biasa. terus secara Iya. terus ya Pak ya? I cannot wait for this Waduh, moment. keren banget tuh. Wangi-wangi Pak ya, wangi-wangi Pak Lalu ya. Di mana, ada Pak, Wangi-Wangi tadi? Wangi-wangi. Di mana Pak Wangi-Wangi tadi? Di mana Pak Anton tadi? Lupa jadi tadi. Di mana? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Sulteng. Terus wisatawan, kok wisatawan sih? Di Sultra. sekitar sana itu gimana tuh untuk tempatnya? Apakah sudah potensinya sudah di apa sih? Maksudnya sudah dijalankan, misalkan kayak hotelnya, Hotel. prasarana dan sarananya maksudnya di sekitarnya gitu. Apakah Iya. sudah terjamah atau belum? Pulaunya kecil, ya. Pulaunya kecil, di mana di sana kurang lebih sekitar 70.000 penduduknya. Oh. Dan kalau saya cuma mau kasih gambaran, pom bensin aja ada jam buka dan jam tutupnya. Oh, I see. Saking kecilnya tempat itu. Dan kalau ditanya hotel yang bagus, bintang 4 masih ada, bintang 5 tidak ada. Iya. Dan yang ada bintang 6. Oh, Yang Bintang 6 beneran, pemiliknya Pak? adalah Bener, Pak, orang asing. Oh. Kalau mau ke resort orang asing ini, kita harus naik pesawat dari Bali. Dan Iya, dulu iya. pada waktu di luar pandemi, pesennya adalah harus 2 tahun sebelumnya. Widih. Saking Banyak artis-artis juga dong Pak yang ramainya. sana ya? Pak Sekarang berarti kosong harganya lah. lumayan dong ya Pak ya Wah, untuk ini ke keren sana nih, kita ya. dapat informasi yang asik banget nih dari Pak Anton. Berarti mesti banyak juga kita memberitahukan dan juga kan sekarang ini peranan YouTuber bahkan Benar. media-media itu perlu banget ya untuk bisa bekerja sama dengan namanya potensi wisata yang tersembunyi. Maksudnya belum terlalu primadona banget kan ya Pak ya seperti itu. Apakah sudah dijalankan supaya misalkan mereka ini lebih banyak aktif dan diperbantukan dan akhirnya semua mata dunia melihat dunia loh ya, bukan Indonesia lagi gitu, bukan kita Di aja. Indonesia 10 Bali baru, promosi pariwisata baru di Indonesia tidak termasuk. Dan saya kalau tadi selain Wangi-Wangi ini ada satu lagi yang namanya Kakaban. 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 Di mana di nih Pak? Derawan ya. Kakaban. Derawan ini juga Kalimantan Utara. Dan ini yang luar biasanya adalah ada satu danau, kita sebutnya danau, yang kita bisa berenang dengan ubur-ubur. Di Widih, keren dunia. Di Ubur-uburnya dunia nyala nggak, Pak? Glowing bisa- tetap, Pak? Pak ini nggak apa-apa Iya. berenang sama ubur-ubur bukan Iya. ya? Malam-malam nyala Nah. dong Pak? Iya, jadi Keren ubur-uburnya tidak menyengat. Oh tidak menyengat. Di Itu dunia dia aman tadi tuh kan ubur-uburnya. Kan galak ya, nyengat gitu Masa kan. sih? Nyetrum. Memang pernah di Iya bisa disengat. pernah digigit? nyetrum. Pernah sih ada kejadian dulu Nah, pas kecil gitu kan. Ternyata halusinasi atau beneran? beneran. Ternyata bener Pak itu ubur-uburnya aman Pak. Iya, jadi di dunia Apa yang tahu? tercatat hanya ada 4 tempat di mana ubur-uburnya terkurung ratusan tahun sehingga Wow. dia tidak ada predator, jadi tidak ada senjata. Jadi Oh. senjata sengatnya itu hilang. Ya, Nah, ya, ya. dari 4 di dunia, 3 ada di Indonesia. Ih, keren banget. Bayangkan. Berarti anak-anak kecil juga kalau berenang aman dong, Pak Anton ya? Aman, Aduh. aman. Bayangkan ya, bayangkan. Saya datang ke Pulau Bayangin, Kakaban, bayangin. itu Bayangin. pulaunya kosong, Iya, cuma lagi ada mendengar danau jadi di bayangin. dalam yang terkurung, airnya masih air laut. Lalu kita berenang pagi-pagi ke sana, masih belum ada orang, kita diem, bayangkan Iya, ratusan ubur-ubur. Ih, Shoot, merinding dong Pak, merinding kita nggak Pak? diem, nggak boleh pakai sepatu katak gitu ya, karena ubur-uburnya kan ringkih. Kalau kita Iya, iya, benar, kebas benar.
itu ya dia bisa pecah gitu. Jadi kita Ya. masuk diem, nggak boleh pakai krim, nggak boleh pakai apa-apa, diem. Kita pakai Google aja ngelihat, aduh, ratusan. Gimana Pak? Happy banget dong waktu ditempelin ubur-ubur itu Pak? Waduh, itu Jadi pengen sesuatu jadi putri duyung pengalaman saya. yang kembali lagi, Feels like heaven ya, Pak, ya? kalau ditanya, inilah indahnya Indonesia. Indonesia Wah. itu begitu luar Ya, biasa, harus luar bangga jadi orang biasa. Indonesia, makanya kita banget namanya aku. juga Indo Prime. Ya Pak ya. Satu Karena lagi Pak Anton. Apa nih yang tempat Oh pantai iya, yang ada seru 3. nih? Apa lagi Pak? Tadi kan sudah Iya. Wangi-Wangi, ada Kakaban, dan berikutnya Iya. di provinsi mana tuh? Saya sebenarnya mempunyai kesan yang sangat mendalam dengan Provinsi Aceh. Aceh. Aceh Pak. Bener Pak. Saya kok kalau ke Aceh Betul. kayaknya takut Pak dengar orang Aceh Pak galak-galak Pak. Nah itu. Saya pertama kali bawa tur ke Aceh, mereka semua pada tanya, aman nggak di Aceh? Nah, Aman nggak di Nanti Aceh? ditembak Pak. Lalu, Aduh. lalu yang perempuan selalu nanya, nanti kalau ke sana mesti pakai kerudung nggak di jalan dan lain Iya. sebagainya? Iya. Tidak, Bapak Ibu. Tidak ya. Aceh adalah provinsi yang menerapkan hukum syariah Islam. Betul. Perempuan di jalan yang bukan muslim tidak perlu berkerudung. Tapi kalau kita Sopan masuk ke mungkin ya. masjid, sama seperti masuk ke gereja, masuk ke pura, kan ada aturannya. Iya, Masuk mengikuti ke ya. pura tidak boleh pakai celana pendek. Bersantun. Sama Ya, ke masjid juga perempuan harus berkerudung di mana-mana ya, ke masjid ingat di tuh saya, mana-mana, bukan cuma di Aceh aja harus berkerudung. Jadi itu yang menurut saya adalah faktanya. Yang pertama saya suka adalah di dunia cuma ada satu-satunya tempat di mana kita bisa wisata tsunami. Oh. Waduh. Maksudnya melihat tempat yang dulu pernah tsunami gitu, ada barang-barang peninggalannya seperti perahu dan lain-lain gitu. Perahu di atas rumah. Oh. Berarti nggak dipindah-pindah ya Pak perahunya ya? Sengaja itu kan Iya, jadi itu sejarah perahu ya? di atas rumah. Menurut saya luar biasa. Iya. Oh, itu- Tapi Pak Anton nggak naik ke atas rumah itu kan Pak? Pak Bapak Anton? sudah Halo? sudah melihat langsung di sana, dan apa perasaan yang didapat pada saat itu ketika melihat ini adalah tempat situs yang pernah ada kejadian yang dahsyat gitu, yang kita tahu sekali itu mengguncang belahan dunia manapun ya, karena itu bukannya bencana biasa, bencana besar sekali. Apa yang perasaan Bapak pada saat itu, dan merasakan bahwa ini adalah tempat layak banget menjadi tempat wisata gitu. Yes, dan yang ceritanya adalah saksi pelaku sejarah. Wow. Oke. Jadi Bapak ketemu langsung gitu Pak? Iya, banyak Pak. Masih banyak orang-orang di sana yang pelaku sejarah. Karena ini kan baru tahun berapa ya, jadi Iya. baru 20 tahun. 10 tahun silam Iya benar. lewat deh pokoknya. Wah keren banget. Itu Aceh juga makanan yang enak apa Pak kalau di Aceh Pak? Mie Aceh. Mie sama kopi ya Pak ya? Kopi. Bener nggak Pak? Di sini taunya Hah? Apalagi Pak? banyak gitu mie Aceh. Orang enak. kalau mau pulang dari Aceh oleh-olehnya apa Pak? Satu tentang kopi. Kopi Aceh itu luar biasa ya. Jadi mereka punya sejarah yang cukup lama bagaimana mereka meracik kopi. Aduh. Jadi jangan kaget, racikan kopinya itu ada yang saya juga kaget pertama kali ngelihat. Pada waktu mereka lagi disangrai, lagi digoreng, itu dikasih bumbu-bumbu dan termasuk telur dimasukin. Saya bilang udah kayak bikin Oke, STMJ. capcay Oh, aja capcay. gitu ya. Tapi ya itu salah satunya Kaget yang dong Pak ya? membuat Lihat kopi telur telur dimasukin ya. itu, kopi telur. Kopi telur susu unik. jahe kali? Tiap toko, tiap warung kopi Aceh punya keunikan sendiri. Oh. Makanannya mirip-mirip dengan makanan Padang, banyak Berbumbu ya. pengaruh dari Arabnya, dari Melayunya, Spicy. dari Chinese-nya, dari Oh, Indianya. oke, semuanya Dan ini satu. adalah satu, menurut saya, kalau kita cerita, kita kan sering dengar yang namanya dari Sabang ke Merauke ya. Yes, correct. Benar. Semua tahu Sabang gitu, tapi Sabang mungkin tidak semua orang pernah ke Sabang. Sabang itu pernah menjadi pusat transit kapal-kapal di dunia, tempat mengisi bahan bakar. Dulu itu pakai bahan bakarnya adalah kayu. Jadi dulu bukan banget seperti ya. kayak sekarang bahan bakar minyak begitu ya. Nah, ini Sabang.
Sabang itu menjadi tempat mengisi kapal, bahan bakar, dan juga air bersih dan makanan. Itu luar biasa sih sebenarnya. Keren banget Pak. Thank you loh informasinya Pak. Ya, berarti Anton. di sana bisa dapat makan, jalan-jalan, wisata histori, Oleh-oleh all-in juga semuanya. semuanya, Oleh-olehnya keren ya. banget. Tunggu ya. Aku Pasti. mau Kita tinggal kopi nunggu telur nanti ya. diajakin sama Pak Anton kita ke Aceh. Ya. Iya, mau Pak nanya Anton, apa lagi nih? iya. Nah, ini Pak Anton kan informasinya, ya kan knowledge-nya kan banyak banget nih tentang Indonesia ya. Kita bermimpi boleh dong Pak Anton ya. Saya mau ngajakin Pak Anton mimpi dulu nih. Ya kan kalau sekarang kan semuanya mimpi jadi presiden. Tapi gimana kalau Pak Anton suatu saat kelak jadi Menteri Pariwisata Pak? Perubahan apa yang mau Pak Anton lakukan? Saya sudah beberapa kali diminta menjadi tenaga ahli Oke. Iya. pariwisata. Saya menolak. Alasan saya karena saya mengetahui bahwa menjadi Menteri Pariwisata itu kasihan, tidak punya power apa-apa. Bisa punya rencana ini itu tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kemungkinan Kalau tekanannya. kalau ditanya ke saya untuk memajukan pariwisata perlu jadi apa? Menteri Pembangunan. Oh, Saya infrastrukturnya bangun dulu ya. jalan menuju Oh. objek wisatanya. Kayak Pak Budi sekarang ya. Iya 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 Oke. iya iya. Jadi menurut Pak Anton lebih berdampak kalau jadi Menteri Perhubungan atau Menteri Infrastruktur Pak ya Idealisnya. dibandingkan menjadi Menteri Pariwisata. Apa yang ingin Bapak lakukan sih misalkan jadi menteri tersebut gitu kan? Tadi kan dibilang yang cocok adalah infrastrukturnya pertama kali. Apa kira-kira yang perlu dibenahi? Saya pergi ke banyak tempat baik yang sudah bagus infrastrukturnya, banyak juga tempat yang belum bagus. Kesejahteraan rakyat di tempat yang infrastrukturnya bagus otomatis meningkat dibandingkan yang infrastrukturnya. Lalu pariwisatanya naik. Satu objek wisata, begitu turis datang, dia pengaruh kepada penginapan, pengaruh kepada makanan, ke oleh-oleh, dan semua infrastruktur yang kalau dicatat, dicek-cek itu sampai 20 unsur dibandingkan dengan yang lain. Bertani ya cuma petani doang, tapi begitu pariwisata, pertanian, perkebunan semua ikut. Jadi memang dampak pariwisata terhadap kesejahteraan itu sangat-sangat besar. Wow. Keren banget Pak. Jadi yang pertama kali dibenahi dulu sekitarnya, jalanannya, dan juga otomatis itu akan datang dengan sendirinya mensejahterakan si sekelilingnya. Mulia banget loh cita-citanya. Kita mesti iya, dukung, memang. mesti mendoakan. Kita kan nggak ada yang tahu. Keren banget nih. Segala Tapi sesuatu jangan kan lupa bisa sama impossible. kita ya, Pak Anton kalau udah jadi menteri Pak. Kita jadi staf ahlinya. Tenang Pak, saya kalau ditawarin sama Pak Anton jadi staf ahli langsung Pak, langsung saya bilang yes, nggak usah pikir-pikir lagi Pak. Nah terus kita mau minta pendapat juga nih Pak Anton, keren banget kemarin kita punya Menteri Agama yang terbaru, yaitu Gus Yakut. Ya. Beliau mencanangkan Candi Borobudur menjadi rumah ibadah atau kuil terbesar umat Buddha di Indonesia. Gimana nih kira-kira pendapat Pak Anton? Menurut saya ini bukan ide baru. Ya. Ini sudah ada dari dulu. Jadi ini Jangan cuma sampai wacana lagi ya. penegasan. Hah? Cuma penegasan. Nah, Iya. yang penting jangan wacana Pak ya, berarti Pak ya. Tapi Ya, Pak Anton udah setuju nggak jadi kira-kira? kok. Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi ya, tinggal nanti bagaimana sebenarnya sih bekerja sama ya menteri-menteri terhubung untuk mempromosikan Indonesia, mempromosikan Candi Borobudur dan seterusnya lah ya, objek-objek wisata lain yang memang Yes. benar-benar bagus ya Pak ya. Kita Jadi- sih berharap memang sesudah ini ya kan Indonesia kembali normal lagi. Ya aku udah gak tahan mau jalan-jalan. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri deh. Kita mau deket-deket aja kayaknya masih mikir, aduh gimana ya, aman gak ya? Kira-kira mesti yang gak tahan ini mesti colok-colok dulu loh Pak. Nah pas colok-colok lagi, ampun. Padahal kita bersih loh Pak. Selalu peduli gitu ya, namanya pandemi, tapi kan jadi otomatis kan aduh ya udah deh nanti dulu deh kapan pandemi selesai baru deh kita berani, udah nggak tahan, excited. Benar, Dan yang benar. lebih hebatnya lagi ini kayaknya perlu dibaca nih, perlu Ah, dibaca. keren tuh. Pokoknya siap-siap nanti ya guys ya, selama Ya, kita benar, sekarang benar. ini mempersiapkan kemana kita akan mau pergi, Benar. terus mau ngapain aja di sana. Ini buku panduannya, kitab sucinya. Pak Anton, saya mau tanya satu hal lagi juga nih Pak Anton. Banyak Pak Anton nih kan ya, saya lihat waduh, kita kulikannya nih. orang
Pak Anton ini kan energik sekali Pak. Sehari bisa berapa kemarin Pak? 5 kali atau 6 kali Pak talk show Pak? Gimana nih Pak maintain energinya, selalu bersemangat, selalu ceria, ya kan? Kita kan sebagai pengusaha juga pasti penting ya, itu merupakan salah satu hal yang penting Pak ya. Jadi kalau kalau ketemu Pak Anton ini energi positifnya begitu besar Pak. Kamu kurang energi ya? Makanya kita butuh Makanya nih nanya. belajar apa rahasianya Pak Anton Iya. supaya Apa energinya sih? selalu besar everyday loh. Iya. Iya kan? Gitu. Kan berarti Everyday, kan setiap berarti hari. ada hal ya Iya yang perlu kan? kita pelajari sekarang Apa karena nih ya. memang Pak yang Anton muda. sering meditasi? Apa karena Pak Anton minum kopi ginseng? Tadi kopinya kopi telur, kopi dicampur telur, campur apa ya kan? Gitu. Jadi benar-benar luar biasa gitu. Gimana caranya tuh Pak? Satu, sebenarnya kita punya niatan baik gitu ya. Kedua, Niat apa baik. yang saya lakukan kayak kemarin mulai dari 13 April saya melakukan IG live itu sampai 1000 kali IG live gitu ya. 1000 kali IG live. Wow. Oke. Iya. Dahsyat. Dan saya melihat bahwa apa yang saya bisa lakukan. Ternyata dengan IG Live itu saya memberikan inspirasi. Dari IG Live itu lahirlah Tanya Mentor, lahirlah teman-teman lain yang terinspirasi untuk melakukan juga IG Live. Aduh Dan Pak, itu jadi ini saya merupakan senang ya. Yang kedua adalah saya suka dengan komunitas. Bagaimana komunitas itu memberi arti, memberi dampak positif. Ya. Nah, Sinergi, makanya Pak, ya? Bisa ada sinergi ya, Pak, ya? teman-teman, yes, banyak sekali teman-teman yang akhirnya biasanya melakukan offline, sekarang offline-nya nggak jalan. Saya punya komunitas offline, Billionaire Mindset, Pak Ya. Pierre udah beberapa kali datang. Ya, Pak. Itu juga sekarang nggak bisa jalan. Jalannya apa? Jalannya adalah Live. lewat online sekarang. Ya, Itu yang selama kita melakukan yang baik, berdampak baik, itu memberikan semangat gitu ya. Kan Iya. seneng. Iya, saya suka banget nih energinya Pak. Positive Jadi thinking. orang bilang sekarang ini slowing down aja, santai dulu, wait and see. Tetapi Pak Anton nggak setuju. Ya, tetap produktif, tetap gaspol ya Pak ya. Gitu. Iya. Banyak loh bisnisnya. Nanti pengen ketemu lagi nih. lebih tepatnya minta dikasih bisnis. Iya itu dia, lebih tepatnya Sama Pak mungkin Anton karena nih. komunitasnya ini bagus semuanya. Jadi kita Iya. bisa mendapatkan sharing satu dengan yang lain dan inspirasi. Itu terutama inspirasi ya. Tapi kita kalau ngobrolin tentang panjang lebar gini nggak ada habis-habisnya, 1 jam rasanya pengen lagi. Tapi karena kita kebentur waktu nih ya, tahu-tahu sudah harus selesai. Terakhir sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang pingin tahu lagi sebenarnya di masa pandemik seperti saat ini, di mana kita semuanya juga ingin tetap normal, terutama Iya. mainnya kita juga tetap juga baik dan Iya. apalagi bisnis nih, terutama bisnis ya. Strategi apa sih yang mesti kita lakukan sehingga kita ini bisa memastikan bahwa bisnis kita itu aman, kuat ya di tengah badai yang sekarang ini, badai pandemik yang kayak begini. Iya. Kira-kira kiatnya apa sih Pak? Jadi mungkin saya tambahin sedikit ya, Pak Anton. Jadi mungkin yang Siara tanya ini kan Pak Anton sering ketemu orang nih Pak ya. Tadi ratusan orang, ribuan orang, pasti ya Pak Anton menyaring nih semua informasi tersebut. Wah, kan dapat nih. Ini nih kira-kira kunci sukses di tengah-tengah badai pandemi. Kira-kira apa tuh Pak? Oke. Saya ini ini Pak Pierre itu fokus banget mengerti kenapa saya bisa menyerap, karena saya ini menghandle banyak perusahaan dan biasanya perusahaan itu yang jago-jago selalu hadir gitu ya, dan tentunya saya berusaha untuk memberikan servis, makanya saya melayani mereka juga, jadi bisa ketemu di bandaranya, bisa ketemu di acara gala dinner dan lain sebagainya, dan itu menyerap satu aura yang luar biasa. Saya melihat satu, pebisnis adalah melihat yang tidak kelihatan. Wah, Jadi keren. ini adalah konsep, bukan pedagang. Kalau pedagang itu ngelihat laku baru ikut jualan. Oh, semua jualan masker, ikut jualan masker. Jualan sepeda, ikut jualan sepeda. Ikut jualan ini, Latah. ikut jualan itu pedagang. Iya. Ya. Pebisnis tidak begitu. Pebisnis melihat yang tidak kelihatan, ke satu. Kedua, pebisnis melakukan dengan fleksibel. Dia tidak memaksakan apa yang tidak bisa, tapi dia mengikuti pasar itu bergeraknya kemana. Kayak Ya, sekarang dinamis mungkin ya.
saya mau meringkas bahwa di dalam tahun 2021 ini kita harus memulai dengan segala macamnya itu adalah fokus. Bisnisnya harus fokus, tidak bisa coba ini, tidak bisa. Fokus. Karena itu sudah kita pahami. Yang kedua, lakukan dengan cepat. Jangan tarsok, nggak bisa. Tuntas ya Pak ya, tuntas ya Pak ya. Menilai terus ya. Iya, Jadi jangan cuma wacana-wacana pikiran. terus. Kiara cuma bilangnya pengen jalan-jalan terus, tapi dia nggak pernah Itu lagi jalan-jalan Pak. pandemi. Iya kan? Kan aku udah Ngurusin bilang anak terus di rumah alasannya. katanya Pak. Enggak juga sih, stres juga pengen Ntar jalan-jalan. diajak jalan-jalan sama Pak Pierre pakai moge. Ah, masuk angin. Sama Pak Anton ke Aceh, ya kan Pak? Makan mie Aceh ya, sama Mesti kopi belajar telur. dulu. Berarti Nggak kita mesti kebayang loh kopi telur. bukan, kita mesti jalan dulu jarak deket nih konek motor kayak gimana, Iya. percobaan dulu Tapi tolong gitu. jangan dicoba bikin kopi telur sendiri di rumah ya Pak ya. Amis nanti pasti. Mungkin ada caranya juga ya kalau untuk tepatnya kalau kita bikin mix Iya, dari minuman benar, tadi. Ini benar. menarik sekali dan merupakan informasi. Wah, ternyata waktu kita Didit udah kelar ya. Makasih Iya. loh Pak Pierre lagi kok jadi Pak Pierre. Pak Anton Pak ya. Anton Teddy. Iya, Nah. atas masukannya juga, motivasinya untuk kita semuanya dan kita Iya, mendapatkan sesuatu hal yang baru. Ternyata banyak sekali cara untuk bisnis tetap fokus dan bahkan untuk kedepannya jalan-jalan. Kenapa enggak kita baca buku ini dulu ya? Jadi kita Iya. sudah mengantisipasi mau kemana-kemananya, gimananya, harus bawa apa, mungkin kayak gitu ya. Itu bisa terjadi setelah kita lihat badai pandemik ini mereda untuk nantinya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Anton Teddy. Mudah kasih. jalan-jalan terus. Nanti ketemu tua, lagi nih, kita happy-happy belum sempat selalu. ketemu siang ini. Ya. Yes. Kita tunggu. Oke. Aku mau ikut jalan-jalannya loh Pak. Ya, oke. Asik Oke, ya, thank kita you hidup Pak. ya. Oke. Oke, sehat dan Thank you. sukses selalu ya buat Yo, Pak thank you, Anton Pak. ya. Thank you. Ternyata ya untuk saat-saat ini kita pada saat pandemi ini banyak hal-hal yang masih ngawang-ngawang. Itu nggak boleh juga. Iya jelas dong, Iya. nggak boleh. Iya, fokus, jangan Nah. lata. Ini mau naik sepeda sih oke ya. Tapi kalau bisnisnya kadang-kadang kita Iya. ini lagi rame, jual masker lagi rame, ternyata nggak boleh juga ya. Jadi kita Nah, harus terus tetap jadi fokus. kira-kira nanti kita juga mau kasih tahu sobat Indo Prime Apa tuh? kalau mau ada mengundang narasumber lainnya boleh loh, ya kan? Oke, jangan lupa ya subscribe and like sama kita punya Iya. channel. Dan terutama pengen ngobrolin apa, silakan teman-teman sobat-sobat yang mau ingin kasih inspirasi, ide, kira-kira narasumber Saran-saran. siapa Nah, sih untuk talk yang- show berikutnya ya. untuk talk show berikutnya dan apa aja sih yang ingin dibicarakan, kira-kira silakan memberikan komentarnya. Ini merupakan masukan buat kita semuanya biar kita juga bisa memberikan ide dan inspirasi bagi teman-teman dan kita saling membangun. Ya nggak sih hari gini ya? Benar, Anti galau. harus dong. Anti galau. Bener. Makanya Dan kita jangan ada lupa, karena kita tadi anti galau. banyak banget Motor nih gue. tempat-tempat wisata yang asik, harus Iya. ke sana nanti Iya. jalan-jalan. Aku mau baca dulu pokoknya ini. Biar pinter. Oke, sip. Oke, sampai jumpa. Saya Sierra. Bye. Dan kamu lupa nama ya? Sebutin namanya dulu dong. Kan pemirsa mau tahu. Apaan? Kan tadi dia ngomong udah. Oh udah. Ulangin lagi. Sampai jumpa. Dadah. Dar.